Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai suatu doa kepada Tuhan yang melindungi kita. Kita kalau beradorasi, kita selalu punya permohonan-permohonan yang sangat pribadi atau juga doa-doa, permohonan yang dititipkan oleh keluarga atau kenalan atau teman, dan itu pantas-pantas kita doakan. Hal ini lanjutkan. Tetapi adorasi juga sebuah doa kepada Tuhan yang sebenarnya melindungi dan bahkan telah menyelamatkan kita. Saya tertarik kata-kata Santo Gregorius dari Nisa yang mengatakan tentang doa sebagai berikut. Oleh doa, kita berhasil tinggal bersama dengan Allah. Tetapi siapa yang bersama dengan Allah adalah jauh dari musuh. Doa adalah pendukung dan pelindung kesucian, pengendali kemarahan, pemenang dan penguasaan atas keangkuhan. Doa adalah pelindung keperawanan, penjaga kesetiaan dalam perkawinan, harapan untuk para penjaga, kelimpahan panen untuk para petani, keamanan bagi para pelaut. Kata-kata Santo Gregorius dari Nisa menunjukkan suatu makna doa yang sangat konkret, yang bahkan menyebut doa itu menjadi pelindung macam-macam hal. Pelindung kesucian, pelindung keperawanan, penjaga kesetiaan dalam perkawinan, harapan untuk para penjaga, kelimpahan panen para petani, keamanan bagi para pelaut. Kalau mungkin hari ini juga bisa kita lanjutkan dengan macam-macam situasi khusus. Dia pemberi rezeki, dia pemberi sahabat, dia pemberi jodoh untuk yang pengen punya jodoh, pemberi kesembuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Dapat dikembangkan sendiri. Tapi yang ingin saya perdalam dalam renungan adorasi ini, bukan pertama-tama sekedar memohon perlindungan bagi tujuan-tujuan konkret atau permohonan-permohonan konkret tadi. Tetapi adorasi adalah saat kita memandang Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus dengan seluruh korban salibnya. Korban salib Kristus adalah saat Tuhan Yesus dibunuh sebagai kurban di atas gunung Golgota. Dia sebagai anak domba yang dipersembahkan, yang darahnya itu menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa manusia saat itu, saat ini, tapi manusia sepanjang sejarah, bahkan seluruh bangsa. Bukan hanya yang Katolik, tapi seluruh Kristiani dan semua umat manusia. Dalam hal ini kita percaya dengan teguh. Nah, darahnya yang telah tertumpah di atas gunung Golgota dalam korban salib itu berarti adalah kemenangan atas dosa, atas maut. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh rahmat penebusan tersebut. Dan Kristus telah menyelamatkannya dari maut dan dosa. Sehingga intinya orang hidup dalam pendamaian dengan Allah. Rahmat pendamaian, rahmat penebusan atas dosa yang dihadirkan dalam perayaan Ekaristi dan kini dalam rupa roti suci kita pandang dan kita bersujud kepadanya dalam adorasi, itu kini kita alami secara pribadi dalam doa adorasi. Maka adorasi sebagai doa kepada Tuhan yang melindungi kita, tekanannya bahwa Tuhan sudah
membebaskan kita. Tuhan sudah melindungi kita dari apa yang paling berbahaya dalam hidup. Namanya kematian kekal atau maut atau dosa yang memisahkan kita dari Allah. Adorasi memastikan bahwa kita sedang berhadapan dengan peristiwa keselamatan melalui Tuhan Yesus yang sudah terjadi. Dan kita mengamini dengan sembah sujud itu. Sehingga segala hal konkret, hal-hal harian yang memang menjadi masalah kita tidak lagi menjadi sesuatu yang mencengkeram. Seolah-olah itu menjadi eksistensi pokok atau keberadaan pokok atau identitas kita. Karena identitas kita yang paling agung, paling teguh yaitu sebagai anak-anak Allah, kita telah dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut, dan kita telah hidup bersama Tuhan. Kita hidup bersama Allah Bapa berkat pengorbanan Kristus, dan kita terima karena kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Maka adorasi sebenarnya akhirnya mengajar kita untuk tidak sekedar prihatin atau khawatir dengan hal-hal yang konkret. Sebab terus terang saja kalau kita hanya mohon kesembuhan dalam adorasi, kita barangkali diberi kesembuhan itu, tapi suatu saat kita juga akan sakit lagi. Apalagi kalau kita tidak hati-hati dalam pola makan, pola hidup, pola tidur. Permohonan-permohonan konkret itu tetap kita mohonkan dan Tuhan juga menganugerahkan. Tapi ada hal yang paling mendasar yang selalu sudah saya katakan tadi, yaitu keselamatan, pendamaian bersama Allah, terbebasnya dari maut dan dosa, melalui rahmat pengampunan dan penebusan Kristus yang telah Ia jalankan dalam peristiwa salib 2000 tahun yang lalu, dan kini dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Dan dalam adorasi itu kita adep, kita sembah sujud di hadapannya dalam rupa roti suci. Lanjutkan adorasi Anda dengan tetap yakin bahwa hal yang paling pokok sudah dianugerahkan, yaitu keselamatan, dan yang lain-lain adalah hal-hal konkret yang akan Tuhan tambahkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.